Putri Basri, Stambuk 2018 10515. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen bank syariah. Strategi pemasaran bank syariah. Pertama, penawaran berbagai produk perbankan syariah. Salah satu strategi yang dilakukan sama dengan bank konvensional, yaitu menawarkan berbagai produk perbankan, tetapi dengan prinsip syariah. Sebagai contoh, kredit perumahan rakyat dengan sistem bagi hasil, tabungan dengan berbagai nama dan jenis, kredit pembiayaan, dan lain sebagainya. Semua produk tersebut dipasarkan dengan prinsip syariah, yaitu tanpa bunga bank dan sebagai gantinya memakai sistem bagi hasil yang lebih aman dan menentamkan. Yang kedua, jaminan keamanan. Semua nasabah pasti sangat menginginkan jaminan keamanan dalam penyimpanan dananya di sebuah bank. Begitu juga yang diterapkan oleh bank syariah yang sudah pasti menjamin keamanan semua dana yang disimpan oleh nasabah dalam berbagai produk perbankan syariah yang dipilih. Dengan begitu, nasabah akan lebih percaya akan bank syariah karena kenyamanan dan keamanan dalam menyimpan uang tidak kalah dengan bank konvensional. Ketiga, nuansa Islami. Berbeda dengan bank konvensional, sebuah bank dengan prinsip syariah akan selalu berbalut dengan nuansa Islami. Hal ini dikarenakan sejak awal prinsip syariah dipilih, mau tidak mau harus menerapkan cara dan pelaksanaan yang lebih Islami dalam setiap aktivitas perbankan, baik yang dilakukan oleh semua karyawan bank serta prinsip-prinsip perbankan yang dianut. Sebagai contoh, semua karyawati bank syariah diharuskan untuk memakai jilbab sebagai penutup kepala. Otomatis, semua yang bekerja di bank syariah memang beragama Islam, karena memang prinsip syariah hanya diajarkan dalam agama Islam. Hal seperti ini bisa menjadi daya tarik bagi nasabah untuk menyimpan dananya di bank syariah. Kedua, penyebab bank syariah sulit berkembang. Bank konvensional lebih unggul dalam aset, pendapatan maupun nasabah. Hal ini disebabkan rakyat Indonesia sejak dulu lebih mengenal sistem suku bunga ketimbang bagi hasil. Bank konvensional sendiri sampai saat ini masih memiliki elektabilitas yang cukup tinggi karena memang pelayanan dan sistem pinjaman yang dianggap sangat efisien. Sedangkan bank syariah memang masih tertinggal, akan tetapi ditinjau dari data yang dikeluarkan oleh Badan Perbankan Syariah, biasa disebut atau biasa disingkat SPS. Dari pertumbuhan nasabah bank syariah masih memimpin 4% di atas bank konvensional setiap tahunnya. Bukan tidak mungkin, di masa yang akan datang bank syariah akan menjadi pesaing berat bank konvensional. Karena rakyat Indonesia yang mayoritas muslim sudah mengerti dan memahami konsep sistem bank syariah yang memang dikeluarkan oleh MUI. Memang kalau ditinjau dari kantor bank syariah masih kalah jumlah oleh bank konvensional yang memang sudah lama berada di dunia perbankan di Indonesia. Tetapi itu bukan menjadi alasan untuk bank syariah mengibarkan bendera putih kepada bank konvensional dalam perebutan hati nasabah. Oleh karena itu, bank syariah harus segera evaluasi, observasi, dan sosialisasi kepada masyarakat lebih ditingkatkan, agar masyarakat lebih peka terhadap sistem keuangan berdasarkan syariat Islam yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan bank konvensional mungkin harus menciptakan sistem baru untuk menyaingi bank syariah di masa mendatang untuk menjaga elektabilitasnya tetap stabil dan tidak tergerusnya atau berkurangnya nasabah mereka. Kedua jenis bank ini sebenarnya mereka memiliki tujuan awal yang kuat, yakni memakmurkan ekonomi rakyat Indonesia dan menjaga kestabilan keuangan yang ada di Indonesia, sehingga tidak terjadinya krisis moneter yang berlanjut-lanjut. Walau pada prinsip kedua bank ini
berseberangan jika bank konvensional lebih ke pendapatan profit yang besar dengan sistem suku bunga atau riba. Sedangkan bank syariah menentang keras praktek riba pada sistem mereka dan membuat sistem dengan landasan syariat Islam. Baiklah, itulah tadi artikel dari manajemen bank syariah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah.